warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Priliana dengan NIM C0C022008. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya buat di makalah saya dengan judul Teknik Penulisan Ilmiah dan Laporan Ilmiah dengan memenuhi mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI AK. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian penulisan ilmiah. Tulisan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan gagasan orang lain. Orang yang menyusun kembali hal-hal yang sudah dikemukakan orang lain itu disebut penulis. Ilmiah berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Artinya, karya ilmiah menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajian dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti objektif, logis, empiris atau berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan aksi sehat. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Yang keenam, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritik. Selanjutnya ada kode etik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, harus jujur. Yang kedua, hindari plagiat. Yang ketiga, meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan. Yang keempat, data informasi harus dirahasiakan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bagi mahasiswa. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadikan konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih kemampuan dasar untuk memikirkan penelitian. Yang selanjutnya yaitu perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, ada pembatasan topik. Yang ketiga, ada topik dan judul. Yang keempat adalah contoh outline. Laporan ilmiah merupakan laporan bukti bahwa telah diadakannya suatu kegiatan. Demikian pula dengan laporan ilmiah merupakan bukti tentang suatu kegiatan ilmiah, misalnya penelitian. Laporan ilmiah atau karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang ditulis berdasarkan data dan fakta dengan mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah. Menurut Dwi Lokadariana, laporan ilmiah merupakan suatu dokumen yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan fenomena secara jujur, jelas, dan tepat. Dengan demikian, laporan ilmiah dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan ilmiah dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan hasil penelitian supaya diketahui oleh pihak lainnya. Yang kedua, data, informasi, atau kesimpulan dari laporan ilmiah dapat dijadikan sumber referensi sebagai khalayak sasaran atau peneliti lainnya untuk melakukan kelanjutan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, laporan ilmiah dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai khalayak sasaran. Khalayak sasaran adalah pihak yang mempunyai kepentingan besar dari hasil penelitian.
Pihak ini biasanya merupakan bagian terbesar mengapa seorang peneliti membuat laporan ilmiahnya. Halayak sasaran bergantung dari siapa penelitinya, tujuan jangka panjang atau pendek peneliti, dan target sasaran dari laporan ilmiah tersebut. Dengan kriteria tersebut, halayak sasaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada masyarakat akademis, yang kedua sponsor penelitian, yang ketiga adalah masyarakat umum. Agar laporan ilmiah dapat mencapai halayak sasaran, maka harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan segmentasi halayak, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan dan pemahaman halayak sasaran. Yang kedua, hasil penelitian bermanfaat dan sesuai dengan harapan halayak sasaran. Yang ketiga, menentukan media yang cocok untuk mengkomunikasikan laporan ilmiah. Laporan ilmiah. Struktur laporan ilmiah meliputi gaya dan cara penulisan laporan ilmiah. Format merupakan kerangka, pola atau susunan laporan ilmiah, sedangkan gaya penulisan merupakan pola dan cara penggunaan kata, jenis dan panjang kalimat dalam suatu alinea. Menurut Timotius, laporan ilmiah biasanya sama dengan kerangka penelitian yang terdiri dari masalah, metode, dan hasil. Kerangka penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut karena untuk menulis sebuah laporan ilmiah yang baik dan informatif diperlukan penyusunan yang baik dan jelas. Setiawati menyarankan sistematika penulisan laporan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman judul dan cover, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima pendahuluan, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metodologi penelitian, yang kedelapan pembahasan atau hasil penelitian, yang kesembilan ada penutup, yang kesepuluh daftar pustaka, dan kesebelas ada lampiran. Etika penulisan laporan ilmiah. Berikut ada 3 hal yang berkaitan dengan subjek penelitian yang perlu dilindungi. Yang pertama, subjek harus dilindungi dari kerugian fisik dan kemungkinan kerugian apapun. Yang kedua, subjek harus mengetahui sifat dan tujuan penelitian dan mempunyai hak untuk bersedia atau tidak untuk berpartisipasi. Yang ketiga, ada subjek harus dihormati dalam hal-hal yang bersifat pribadi. American Sociological Association membuat ringkasan kode etik. Yang pertama, peneliti harus memelihara objektivitas ilmiah. Yang kedua, peneliti harus mengenali keterbatasan dari kemampuannya dan tidak mencoba meneliti di luar kemampuan. Yang ketiga, setiap orang berhak memperoleh privasi dan martabat dalam perlakuan penelitian. Yang keempat, setiap peneliti harus menghindari hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan subjek penelitian. Yang kelima, ada informasi yang bersifat rahasia dari subjek penelitian harus dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, temuan penelitian harus dipresentasikan secara jujur. Yang ketujuh, peneliti tidak boleh mendapatkan informasi dengan menggunakan hak-hak istimewa seorang peneliti, kecuali untuk tujuan profesional. Yang kedelapan adalah peneliti harus menghargai semua bantuan, kerjasama dari orang lain, dan informasi yang mendukung penelitian. Yang kesembilan, peneliti harus mencantumkan bantuan keuangan dari sponsor penelitian dalam laporan tersebut. Yang kesepuluh, peneliti tidak boleh menerima hibah atau bantuan lain yang memungkinkan pelanggaran laporan. Artikel ilmiah berasal dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam sebuah tulisan artikel ilmiah harus mengandung unsur yang pertama, kumpulan pengetahuan bersama yang didukung oleh fakta atau data yang sudah dilakukan dengan ditunjang oleh teori yang ada. Yang kedua, metode mempelajari, mengevaluasi berdasarkan teori-teori ilmiah yang sudah ada baik dari buku atau informasi lainnya dengan cara membandingkan prediksi teori-teori tersebut dengan observasi atau eksperimen yang dilakukan secara ilmiah. Yang ketiga, mempunyai anggapan bagi penulis dengan menyelidiki secara skeptis dengan keyakinan bahwa semua pengetahuan ilmiah bersifat sementara dan dapat direvisi ketika dihadapkan dengan bukti baru berdasarkan penelitian yang dilakukan baik kuantitatif atau kualitatif. Berikut adalah beberapa petunjuk untuk meningkatkan pencarian literatur. Yang pertama, lakukan pencarian literatur sebelum melakukan penelitian dan tentunya sebelum menulis artikel ilmiah. Yang kedua, artikel yang paling menjanjikan berikutnya untuk dibaca adalah yang dirujuk dalam artikel-artikel yang telah dibukukan sebelumnya. Yang
Yang ketiga, cari di bidang di luar disiplin ilmu penulis supaya adanya kata kunci pencarian yang berbeda yang ditemukan secara rekursif ketika membaca literatur di luar disiplin seseorang. Yang keempat, saat menyelesaikan naskah, cari publikasi terkini tentang subjek yang akan diteliti. Seringkali peneliti lain sedang mengerjakan topik yang sama dan mungkin telah menerbitkan artikel itu lebih dahulu. Maka penulis harus memastikan bahwa artikel ilmiah yang sedang diteliti mempunyai pengetahuan ilmiah terbaru di lapangan. Sebuah artikel ilmiah harus memenuhi 4 kriteria sebelum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Yang pertama, isi dari artikel itu harus sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang akan dituju untuk dipublikasikan. Yang kedua, kualitas artikel ilmiahnya, metode dan pelaksanaan penelitian serta penulisan harus bagus mengikuti format jurnal. Yang ketiga, artikel ilmiah yang diteliti harus menyajikan hasil baru baik kuantitatif dan kualitatif dengan pengecualian artikel berupa ulasan dan sejenisnya. Yang keempat, hasil dari artikel ilmiah harus cukup signifikan agar layak dibaca dan karenanya layak diterbitkan. Tata urutan artikel ilmiah menurut standar dalam penulisan artikel. Yang pertama, ada isi artikel sesuai lingkup jurnal yang mau dituju untuk publikasi. Yang kedua, ide yang ditawarkan menarik seperti current issue atau hal yang menjadi tren di masa mendatang. Yang ketiga, ada fenomenanya jelas. Yang keempat, tujuan penelitian jelas. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, memiliki kontribusi secara akademis atau ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki kontribusi secara praktis bagi pemangku kepentingan sistematika penulis artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah mempunyai isi dan tujuan yang jelas yang berupa suatu kajian ilmiah yang akan disampaikan kepada para pembaca. Kadang, tidak semua pembaca paham akan isi dari artikel ilmiah itu. Maka dari itu, pesan isi dan tujuan dari artikel ilmiah yang ingin disampaikan haruslah tersampaikan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menulis artikel ilmiah. Yang pertama, tentukan tema artikel. Tema artikel harus ditentukan di awal dan utama. Tema ini juga yang utama akan dibahas pada penelitian yang dilakukan. Tema ini juga dapat penulis untuk membuat judul. Tema harus dibuat untuk dimengerti masyarakat umum karena sifat dari artikel ilmiah umumnya lebih universal. Untuk memulai membuat tema, maka dilakukan dulu observasi atau penelitian terlebih dahulu, lalu dibuat perencanaan yang matang sebelum menulis tema. Yang kedua, ada buat kerangka tulisan. Kerangka tulisan akan dirancang oleh penulis agar tulisan tersusun secara sistematis. Kerangka tulisan berisi semua yang akan ditulis secara urut pada sebuah artikel ilmiah. Kerangka tulisan ini dibuat berupa perencanaan garis besar baru, ditulis lebih detail lagi. Kerangka di tulisan ini juga harus berdasarkan masalah, teori, fakta, dan hasil penelitian sebelumnya sehingga tersusun sistematis. Yang ketiga, pahami bahasa penulisan. Artikel ilmiah harus memperhatikan bahasa penulisan, yaitu harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, gampang dimengerti, dikarenakan artikel ini akan dibaca oleh masyarakat universal. Artikel ilmiah juga harus mengikuti gaya bahasa ke media yang akan dipublikasikan. Yang keempat, buat paragraf pembuka yang menarik. Untuk memulai artikel ilmiah ini, perlu memberi paragraf pembuka yang menarik para pembaca. Pilihan kalimat bahasa pada paragraf pembuku ini sangat penting dari keseluruhan artikel, dikarenakan bila pembaca sudah tertarik dari awal, maka akan membaca artikel ilmiah ini sampai akhir. Paragraf pembuka harus ditulis secara sistematis dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Yang kelima, tulis isi secara sistematis. Langkah berikutnya adalah menulis isi dari artikel ilmiah. Isi tulisan artikel juga menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami, jelas, logis, empiris, didasari dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan pemikiran yang ilmiah pula dan bersifat objektif. Artikel ilmiah ini harus ditulis secara sistematis seperti memberi penomoran atau subbab yang ada dan harus disertai dengan referensi yang jelas dipertanggungjawabkannya kebenarannya. Yang keenam, menuliskan gagasan pokok secara jelas.
Artikel ilmiah harus mempunyai gagasan pokok tulisan yang jelas pada bagian awal paragraf. Diharapkan para pembaca bisa mengerti arti dan makna yang akan disampaikan dalam artikel ilmiah itu oleh para penulis, memberikan ilustrasi yang wajar. Yang ketujuh, tulis paragraf penutup artikel yang kuat. Artikel ilmiah akan ditutup dengan paragraf yang kuat dan meyakinkan. Paragraf penutup berupa rangkuman singkat dari keseluruhan isi artikel serta meminta saran pada pembaca jika menemukan kekurangan pada artikel ilmiah Anda. Penutup paragraf artikel ilmiah harus secara lugas dan tegas, disertai bahasa yang dapat mudah dipahami, dimengerti para pembaca. Yang kedelapan, lakukan penyuntingan. Langkah selanjutnya menyunting artikel yang telah berhasil dibuat. Periksa ulang lagi kata keseluruhannya, periksa juga kalimat dan paragraf yang ada, begitu juga dengan ejaan dan tanda baca. Penyuntingan juga berguna untuk mendapatkan hasil tulisan yang baik dan layak untuk dipublikasikan. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari materi yang telah saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.